merupakan singgahan makhluk yang tercipta, memenuhi sudut ruang dari sisi yang terjaga. Alam merupakan singgahan makhluk yang tercipta, memenuhi hamparan dari segala tatanan semesta. Alam pun mengajarkan, alam pula yang memberikan, dengan cara dan bagaimana kita menimba. Alam pun mengajarkan, alam pula yang memberikan, dengan menggantungkan harapan agar semua jadi nyata. Tatkala sisi ruang memberikan kenyamanan, bagaimana pula kita memikirkan imbalan. Tatkala kenyamanan memberikan kemampuan, bagaimana pula kita mengolahnya. Rasa, perasaan, ya, dengan rasa dan perasaan kita mengolahnya untuk meraih impian, untuk dijadikan suatu acuan untuk meraih impian. Dari impian yang bernaung di angan, coba kita wujudkan menjadi sebuah kenyataan yang bermakna. Candi. Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu kuno. Bangunan tersebut difungsikan untuk pemujaan dewa, dewi, atau memuliakan Buddha. Definisi bangunan candi adalah kependekan dari kata candika, yaitu salah satu nama Dewi Durga atau Dewi Maut yang berasal dari bahasa Indonesia. Candi adalah penggabungan kata andi yang berarti penghormatan dan kata pundi yang menghormati. Pendek kata, arti candi adalah tempat penghormatan dan pemujaan. Situs Candi Dukuh merupakan peninggalan era Mataram kuno. Terletak di atas bukit kecil di tepi danau Rawa Pening, Banyu Biru. Bangunan pemujaan kuno tersebut berada di Dusun Dukuh, Desa Rawaboni, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Bangunan Candi Dukuh ini awal mulanya hanya menyisakan bagian kaki atau selasar saja. Namun dengan tahap pemugaran mulai sudah berdiri, yaitu tembok atau badan candi. Untuk atap sementara ini belum terpasang karena komponen bangunan atap kemungkinan belum ditemukan, atau bisa saja aus karena termakan usia. Denah dasar alas candi berbentuk segi empat atau berbentuk bujur sangkar yang bersambung atau ditumpangi kaki candi atau disebut dengan selasar. Anak tangga yang menghubungkan ke selasar hingga menghubungkan ke ruangan utama terdapat di sisi sebelah timur dengan hiasan makara dalam keadaan rusak atau aus karena lamanya termakan usia.
Dalam mitologi Hindu kuno menerangkan bahwa Makara adalah 3 hewan yang menjadi satu, yaitu naga, gajah, dan buaya. Dalam mitologi Hindu kuno juga menerangkan bahwa Makara adalah wahana Dewa Baruna dan Dewa Gangga. Dalam ukiran Makara masih terlihat relief burung di dalam mulut Makara. Kaki candi dihiasi dengan pelipit datar maupun pelipit lengkung, dan bagian pinggir kaki candi bagian atas dihiasi dengan antefik. Masing-masing dinding kaki candi terbagi menjadi 3 bidang hias, kecuali sisi timur hanya mendapat 2 bidang hias mengapit tangga naik. Relief bidang hias yang masih tersisa memperlihatkan gambaran sulur-sulur yang keluar dari jambangan dan sangkala atau kerang. Terdapat juga relief hiasan bentuk ceplok bunga dan teratai. Anak tangga, pipi tangga yang dihiasi dengan Makara, lalu dilanjutkan atau disambung dengan badan naga yang disambung ke kepala kala. Kepala kala merupakan hiasan bagian panel yang terdapat pada ambang pintu bangunan candi. Pada bagian dinding atau tubuh candi terdapat 5 relung, diantaranya menghadap ke arah mata angin yang berbeda, antara lain arah timur, arah utara, arah barat, dan arah selatan. Di antara 5 relung tersebut seharusnya bernaung beberapa arca yang memang sudah difungsikan sebagai penjaga arah mata angin. Yang pertama, untuk menghadap ke arah timur, ada 2 arca yang mengapit pintu bangunan candi, yaitu arca Mahakala dan arca Nandiswara. Dalam mitologi Hindu kuno, arca atau kedua arca tersebut adalah penjaga pintu bangunan candi. Bilik pada dinding bagian utara seharusnya bernaung sosok arca Durga Mahisa Sura Mardini. Sedangkan nama Durga Mahisa Sura Mardini memiliki arti tersendiri, yaitu Durga adalah istri atau sakti Dewa Siwa, Mahisa yang diartikan kerbau, Sura yang diartikan sebagai raksasa, Mardini adalah perang. Jadi jika diartikan, Durga Mahisa Sura Mardini adalah Dewi Durga berperang dengan sosok raksasa atau asura yang menjelma menjadi Mahisa atau kerbau. Sedangkan arca yang bernaung pada bilik bagian barat merupakan Dewa Ganesha. Dewa Ganesha banyak filosofi yang diartikan, yaitu Dewa Ganesha merupakan dewa ilmu atau sumber ilmu. Dewa Ganesha merupakan anak dari Dewa Siwa dan Dewi Durga. Sedangkan Dewa Ganesha sering digunakan sebagai simbol-simbol universitas ternama di Indonesia. Sedangkan pada bagian dinding yang terdapat bilik yang menghadap ke selatan seharusnya terdapat arca Agastya. Namun secara keseluruhan relung yang terdapat pada bagian tubuh candi terlihat kosong. Di setiap bagian relung
yang menghadap ke arah mata angin yang bernaung sosok dewa yang sudah saya sebutkan, terdapat panel yaitu relief kala sebagai penghias yang dilanjutkan ke bawah dengan badan naga lalu ke Makara dan sering disebutkan sebagai Kala Makara. Inilah hiasan-hiasan yang terdapat pada serangkaian selasar atau kaki candi berupa bunga, ceplok atau simbol identitas bangunan candi di Jawa Tengahan beserta sulur-sulur yang keluar dari jambangan. Bangunan candi memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama bagian bawah atau selasar atau kaki candi yang disebut dengan burloka, yaitu dengan istilah dunia para manusia. Bagian yang kedua yaitu tubuh candi atau yang lebih sering dikenal dengan bagian tembok yang disebut dengan Buvarloka atau dunia yang disucikan. Bagian yang ketiga atau bagian paling akhir, bagian atap yang disebut dengan Svarloka, di mana Svarloka merupakan dunia para dewa. Bangunan candi merupakan replika dari Gunung Mahameru, di mana gunung tersebut merupakan hunian para dewa yang bersemayam. Banyak pula dijumpai panel-panel bangunan candi yang berada di samping sisi kanan kiri belakang bangunan candi. Mungkinkah panel-panel ini merupakan bagian atap daripada bangunan Candi Dukuh, ataukah memang komplek bangunan Candi Dukuh terdapat beberapa bangunan? Mungkin bukan satu bangunan saja, melainkan lebih dari satu. Panel-panel yang terdapat di samping kanan kiri bahkan samping belakang merupakan panel-panel yang memiliki list dengan pahatan-pahatan berupa relief yang berbentuk sulur-sulur. Terdapat juga beberapa lingga patok yang tertata rapi. Banyak ragam hias yang ditemukan pada bagian dinding atau tubuh bagian kulit luar. Pahatan-pahatan relief tersebut membentuk 3 dimensi. Hiasan tersebut berada pada dinding yang menghadap ke timur, ke utara, ke barat, dan ke selatan. Relief yang terukir pada setiap dinding merupakan makhluk kayangan, melainkan bukan dewa. Di dalam bangunan Candi Dukuh terdapat yoni tanpa pasangannya, yaitu lingga. Yoni merupakan sarana pemujaan. Jika dilengkapi dengan lingga, bisa diartikan sebagai Trimurti atau 3 dewa dalam mitologi Hindu kuno. Yang pertama, lingga sebagai Siwa. Untuk yoni merupakan gambaran atau simbol 2 dewa, yaitu Wisnu dan Brahma. Yoni mempunyai pasangan yang disebut dengan lingga. Lingga dan yoni biasanya ditemukan pada bangunan pemujaan berupa candi dan berada di dalam sebuah bangunan candi induk. Lingga yoni merupakan perwujudan Trimurti, perwujudan ketiga dewa dalam keyakinan Hindu kuno. 1.
Dewa Siwa sebagai dewa pelebur atau dewa yang mengawali. 2. Dewa Wisnu adalah dewa perawat. 3. Dewa Brahma adalah dewa pencipta atau pembangun. Lingga. Lingga merupakan perwujudan Dewa Siwa yang disimbolkan sebagai alat kelamin laki-laki. Dewa Siwa adalah dewa pelebur dan yang mengawali. Sedangkan yoni memiliki bentuk kotak bujur sangkar. Pada penampang atas yoni memiliki pelipit di setiap sisi-sisinya yang difungsikan sebagai penghias. Terdapat lubang kotak di tengah berbentuk bujur sangkar yang berfungsi sebagai pengunci lingga. Yoni merupakan perwujudan sosok kedua dewa dalam keyakinan Hindu kuno. 1. Dewa Brahma. Terdapat perwujudan yoni di bagian penampang bawah sampai ke bagian tengah badan yoni. Dewa Wisnu terdapat pada perwujudan yoni di bagian penampang atas hingga sampai ke bagian tengah badan yoni. Dalam mitologi Hindu kuno, yoni dilambangkan sebagai Dewi Uma atau Sakti, istri Dewa Siwa, dan disimbolkan sebagai alat kelamin perempuan. Banyak sekali pelajaran yang kita gali, banyak pula makna-makna yang kita artikan sebagai pesan dari leluhur kita. Leluhur kita menciptakan guratan-guratan berupa relief yang memiliki pesan moral, di mana para cucu-cucunya atau para ahli warisnya mampu mengakses dan mengartikan pesan moral tersebut, lalu bisa digunakan atau bisa dipelajari dan kita menuangkannya ke dunia nyata untuk kehidupan sehari-hari. Tetap berkarya. Salam watu atos, Chef Omah Anyar.